Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kali ini teman-teman bertemu lagi dengan Bu Yani. Bu Yani kali ini akan berkisah tentang sahabat Rasul, yaitu Bilal bin Rabah. Wah, nih bukunya seperti ini teman-teman. Teman-teman di rumah sudah punya semua ya yang buku dikasihkan sama Bu Guru. Nih judul bukunya yaitu Bilal Pemilik Suara Emas. Wah, kelihatannya kisahnya sangat menarik ya teman-teman ya. Iya, teman-teman di rumah menyimak selalu ya bersama orang tua ya teman-teman ya. Iya, oke teman-teman, hari ini yaitu hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Oke, selamat menyimak teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita buka bukunya nih. Judulnya yaitu Bilal Pemilik Suara Emas. Yuk teman-teman, kita buka halaman pertamanya. Nah, isinya apa ya teman-teman ya? Wah, nih. Di sini yaitu dikisahkan sama Abi dan anaknya Abi namanya Bilal. Seperti ini. Abi, besok aku minta ibu guru untuk mengikuti lomba azan, kata Bilal. Alhamdulillah, Abi senang mendengarnya. Semoga Bilal mendapat hasil yang terbaik ya, kata Abi. Wah, ternyata Abi ini menyemangati Bilal karena Bilal akan mengikuti lomba azan teman-teman. Wah, yuk kita buka halaman berikutnya. Nih teman-teman, halaman berikutnya Abi akhirnya bercerita kepada si Bilal seperti ini. Dulu Umi dan Abi menamai kamu Bilal dengan harapan dan doa kelak kamu akan menjadi orang yang saleh, pemberani dan memiliki suara emas seperti Bilal, sahabat Rasulullah, kata Abi. Suara emas? Abi, tolong ceritakan tentang Bilal, sahabat Rasul yang memiliki suara emas itu. Aku belum pernah mendengarkannya, seru Bilal. Wah, Bilal ingin mendengarkan cerita kisah tentang Bilal bin Rabah yang memiliki suara emas teman-teman. Dan akhirnya Abi Bilal pun bercerita. Seperti ini kisahnya teman-teman. Bilal dahulunya adalah seorang budak yang memeluk Islam. Seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah majikannya, cerita Abi. Abi melanjutkan ceritanya. Termasuk jika majikannya memerintahkan untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Wah, Bilal itu ternyata dulu adalah seorang budak yang sangat kasihan teman-teman. Yuk kita buka halaman berikutnya. Nih, kasihan sekali ya si Bilal ini ya. Gimana coba ya kisahnya ya? Nih, dengarkan ya teman-teman ya. Akan tetapi Bilal tidak mau menuruti majikannya. Bilal sangat pemberani. Saat meyakini Islam agama yang benar, Bilal berpegang teguh walaupun harus dihukum oleh majikannya. Bilal tidak takut. Bilal tetap berkata, Ahad, 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 menyatakan bahwa hanya Allah Tuhan yang satu. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal. Dan saat itu juga Bilal yang pemberani menjadi manusia bebas untuk pertama kali. Abi terus bercerita. Wah, Bilal ini disiksa oleh majikannya teman-teman dan akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar. Nih, ini Bilalnya. Yuk kita buka halaman berikutnya. Lalu
tentang suara emasnya bagaimana, Abi? Tanya Bilal. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid. Lalu orang-orang berdiskusi bagaimana cara memanggil para umat muslim untuk sholat. Ada yang mempunyai ide menggunakan lonceng saja. Namun itu mirip dengan kebiasaan orang Nasrani. Ada juga yang memiliki ide menggunakan trompet. Tapi itu mirip dengan kebiasaan orang Yahudi. Lalu Abi kembali bercerita. Akhirnya Rasulullah meminta Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Wah, Bilal ini diperintah oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan pertama kalinya untuk memanggil orang-orang Islam saat akan melaksanakan sholat. Yuk kita buka halaman berikutnya. Nih Bilal sedang mengumandangkan azan. Bilal memiliki suara yang indah. Karena itu Rasulullah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Setiap kali waktu sholat, Bilal akan azan di dekat pintu rumah Rasul yang bersebelahan dengan masjid. Setelah itu Rasul akan keluar dari rumah. Saat melihat Rasul keluar, Bilal segera melantungkan iqomah. Wah, setelah azan ternyata ada iqomah ya teman-teman ya? Iya. Yuk kita dengarkan kisahnya selanjutnya. Saat kota Mekah dikuasai oleh Islam, Rasulullah SAW meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk pertama kalinya. Dengan lantang, Bilal mengumandangkan azan. Saat itu, beribu-ribu orang yang ada di sekitar Ka'bah melihatnya dengan takjub. Dan mereka mengikuti azan yang dikumandangkan Bilal dengan khusyuk. Betapa indahnya suara yang dikumandangkan Bilal. Wah nih, ini Bilal saat mengumandangkan azan di atas Ka'bah teman-teman. Yuk kita buka halaman berikutnya. Tara, nih. Saat Rasulullah SAW wafat, Bilal tidak kuasa lagi untuk melakukan azan. Karena setiap Bilal azan, dia selalu mengingat Rasulullah dan menitikkan air mata, sehingga tidak sanggup melanjutkan azannya. Begitulah kecintaan Bilal terhadap Allah, Rasul, dan Islam, kata Abi mengakhiri ceritanya. Wah, ternyata sesudah Rasulullah meninggal, Bilal ini tidak sanggup mengumandangkan azannya teman-teman. Karena setiap mengumandangkan azannya, Bilal selalu teringat sama Rasulullah. Yuk kita buka berikutnya. Nih. Masya Allah Abi, aku terharu mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha agar bisa seperti Bilal, mengajak banyak orang untuk melaksanakan sholat di masjid dengan suara azan yang aku kumandangkan. Amin ya robbal alamin. Semoga anak Abi bisa seperti Bilal yang sesungguhnya, solih, pemberani, dan ahli menyeru umat muslim untuk datang sholat ke masjid ketika mendengar azan. Abi pun tersenyum nih. Akhirnya mereka berdua, ada Abi dan Bilal pun tersenyum senang. Tara nih. Terakhir ya ceritanya ya, ini ya teman-teman ya. Suara azan terdengar dari luar mobil. Alhamdulillah Abi, sudah datang waktu sholat duhur. Kita berhenti dulu yuk di masjid untuk sholat ya Abi ya, kata Bilal. Oke siap Bos Bilal, mari kita merapat ke masjid. Wah Tara, wah alhamdulillah ceritanya selesai teman-teman. Di sini
ada pesan tersirat yang harus teman-teman tahu, yang berbunyi, anak-anak solih dan solihah, Bilal merupakan teladan yang baik bagi kita. Anak perempuan bisa mencontoh keteguhannya dalam mempertahankan umat Islam. Walaupun Bilal mengalami banyak ujian, bagi anak-anak semoga kisah Bilal bisa menjadi penyemangat agar kita bisa menjadi anak pemberani, solih, dan bisa azan seperti Bilal. Selesai juga. Terima kasih ya teman-teman ya. Cukup sekian ya dari Bu Yani ya. Di rumah teman-teman jangan lupa menyimak bukunya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, Bu Yani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.